Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Luar biasa, amin. Kita bersyukur sebab kita masuk di bulan yang baru, bulan Maret, semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Coba lihat kiri kanan dulu, kasih salam, bilang engkau luar biasa pagi ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita punya satu tujuan yang sama. Kita mau senangkan hati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. 1 bulan Tuhan sudah pelihara kami. Hingga bulan yang baru kami boleh masuki bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah kami, namun ini semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Roh Kudus, Kau pimpin ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan setiap kita. Amin. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau nyatakan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, amin. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
kita bertepuk tangan saudara. Kita mau rayakan kasih Tuhan yang selalu kita alami dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Ku naikkan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, amin, dibangkitkan hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Nyanyikan sekali lagi. Kasih yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kita orang-orang yang sudah dibebaskan, amin, dibangkitkan yang kau dan ini lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan ini hanya untuk. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Ku naikkan syukurku, mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Ku naikkan syukurku lagi. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti. Semua bertepuk tangan di atas kepala semua. Tinggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, yeah, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Hanya lagi takkan berhenti, menemukan namamu, amin, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Sekali lagi takkan berhenti memuji, namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kita dibebaskan, amin, dibangkitkan hidup yang kau beri. Katakan bersama saya, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan baik bagi kita, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Ada kesempatan bagi kita untuk menabur bagi Tuhan. Saya mengundang para petugas kolektan. Haleluya. Sebelum kita memberi, sekali lagi mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat sukacita-Mu Kau karuniakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dibebaskan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukti kasih kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Mungkin ada yang memberi dari kekurangan mereka.
Tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak tutup mata untuk memberkati hidup kami semua Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Berkati kami semua Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Senang sekali kami berdua dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan kami mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update 3 Maret 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 10 Maret 2024, ibadah akan dilaksanakan seperti biasa 4 kali. Dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menyerahkan anaknya, dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi depan gereja. Informasi bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 4 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC diwajibkan untuk menghadiri pertemuan ini. Ibadah doa malam hari Kamis 7 Maret 2024 dilaksanakan pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan dalam ibadah doa malam akan disertai dengan pengurapan minyak. Doa puasa raya 40 hari telah dimulai pada hari Jumat 1 Maret 2024 dan berakhir pada 9 April 2024. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang bertempat di ruang serbaguna, dan hari Sabtu akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Karena akan dilaksanakan Rakerda hari Rabu 6 Maret 2024, untuk itu ibadah wanita Betel Indonesia ditiadakan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan rapat kerja daerah Wanita Betel Indonesia Sulawesi Tengah yang pertama di GBI FOCC Palu tanggal 6 Maret 2024. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Demikian Sunday Update minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat karya penebusan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Seberapa banyak yang bersyukur buat karya penebusan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami, buat anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
nyatakan Bapa, betapa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Oh Yesus, dengan darah-Mu Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan, di dalam kesesatan agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Dengan senang hatimu katakan, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, Kau menyucikan kami Tuhan. Ya Yesus, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Lagi katakan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan setiap kami, Engkau menyucikan hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Engkau yang bersyukur, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Lagi katakan, mari berjemaat Tuhan, karena kasih-Mu. Mari buka hatimu, angkat suaramu, nyatakan sama Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, oh Yesus, Yesus, buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindah
kami mau balas karya penebusan-Mu bagi setiap kami. Selain kami mau memuji, selain kami mau menyembah, selain kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Katakan sama Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Amin. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan segenap hatimu nyatakan sama Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih, dengan apa Tuhan, selain dengan pujian kami pada siang hari ini Bapa. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Mari serukan namanya. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bagi Tuhan kita, terima kasih. Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, kami tidak mungkin setia kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami tidak mungkin mampu mengasihi Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berkorban untuk kami, maka pengorbanan apapun yang kami lakukan menjadi sia-sia dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur korban Kristus bagi kami. Kami bersyukur karya Tuhan bagi kami datang menyelamatkan kami. Sehingga kalau kami ada pada hari ini, kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami datang untuk beribadah. Itu anugerah yang besar untuk kami. Biar kami jadi orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan di setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dalam segala keterbatasan, hamba-Mu mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan kemampuan kepada hamba-Mu.
Bahkan kami semua yang hadir pada siang hari ini, kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami sungguh mempercayai kalau Tuhan tidak berkemurahan kepada kami tidak mungkin mengerti firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus selalu ada bagi kami, selalu menyertai kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dari waktu ke waktu, hidup kami terus diubahkan. Sekali lagi, Tuhan tolong kami, mampukan berikan hikmat akal budi, kami bisa mengerti firman Tuhan, hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang terus setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan baik. Kita bisa kembali lagi beribadah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan cerita ini bahwa ada seorang penginjil hebat yang dulunya dia bersama-sama melayani dengan Billy Graham, dengan hamba Tuhan Billy Graham. Nah, kalau saya sebut nama pendeta Billy Graham pasti semua orang tahu nama itu. Tapi penginjil ini yang hebat ini yang sama-sama dengan penginjil Billy Graham ini, dia tidak terlalu dikenal orang, namanya Charles Templeton. Charles Templeton ini mungkin kalau saya sebut, sebagian besar dari kita tidak terlalu tahu nama ini. Saya pun belum terlalu lama mendengarkan nama ini. Kenapa saudara? Karena di dalam pelayanan, di dalam perjalanan pelayanannya, pada akhirnya penginjil ini, yang namanya Charles Templeton ini pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita mengenal dengan baik nama penginjil Billy Graham? Karena dia terus setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan Charles Templeton ini tidak dikenal lagi karena dia pada akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Bagaimana ceritanya saudara? Mereka adalah orang yang sama-sama melayani. Billy Graham memimpin KKR-KKR besar. Dia lewat pelayanannya begitu banyak orang yang bertobat, ribuan orang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Charles Templeton ini melayani di anak-anak muda, di youth, di anak muda, pemuda remaja. Dia juga lewat pelayanannya banyak orang yang pada akhirnya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Tapi pada akhirnya dalam perjalanan waktu dia melayani di berbagai tempat. Dia melihat ada banyak orang-orang miskin yang menderita. Salah satunya orang-orang yang miskin yang ada di Afrika sana. Dia melihat ada banyak orang yang menderita di sana. Dia melihat di bagian-bagian dunia tertentu di tempat-tempat dia melayani ada banyak orang yang menderita. Dan pada akhirnya muncul pertanyaan di dalam benaknya yang dia tidak temukan jawabannya di dalam Alkitab. Dia merasa bahwa selama ini saya ini penginjil berkhotbah tentang kebaikan Tuhan. Tuhan datang beranugerah. Tapi mengapa orang-orang di belahan dunia tertentu tidak merasakan kebaikan Tuhan itu? Dia merasa seperti bersalah mengatakan Tuhan itu baik, tapi nyatanya kebaikan Tuhan itu tidak terjadi pada orang-orang tertentu yang sedang menderita itu. Dia tidak bisa mengolah masalah di dalam dirinya, dia tidak bisa mengolah dengan baik pertanyaan-pertanyaan itu. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Dia menulis satu buku, judulnya Selamat Tinggal Allah. Di subjudulnya dia tuliskan alasan-alasan saya meninggalkan iman kekristenan. Pelajaran apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini saudara? Bahwa jangan pernah meremehkan masalah keteguhan kita di dalam Kristus. Jangan pernah menganggap sepele hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan iman kita, dengan pertumbuhan rohani kita. Maka mari kita sebagai orang-orang percaya, kita terus menggumuli firman Tuhan ini. Membaca, merenungkan, belajar tentang firman Tuhan ini. Supaya kita bisa menemukan ada berbagai jawaban di dalam firman Tuhan ini. Karena seharusnya kalau kita menggumuli firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan betapa kayanya hikmat Tuhan yang tidak mungkin kita selami dengan pikiran manusia. Kita akan mengerti bahwa hal-hal yang terjadi di belahan dunia tertentu, misalnya ada orang-orang yang menderita, itu semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Tetapi paling tidak di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, maka penderitaan itu, dosa, kejahatan, ketidakadilan, kecurangan, sakit penyakit, itu menjadi hal yang seharusnya tidak mengherankan.
Kalau Tuhan berkasih karunia untuk sebagian orang, harusnya yang sebagian tidak bisa protes. Kenapa? Sekali lagi, karena dunia yang sudah tercemar dengan dosa ini, kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, dosa, segala bentuk kecurangan, ketidakadilan, itu merupakan hal yang tidak lagi mengherankan seharusnya. Yang mengherankan adalah kenapa Tuhan begitu baik mau menyelamatkan sebagian orang. Yang mengherankan adalah kenapa orang-orang berdosa seperti saya dan saudara tadi pagi masih bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Itu lebih mengherankan daripada kita protes mengapa ada orang-orang yang menderita. Karena dunia yang sudah tercemar dengan dosa ini, penderitaan itu menjadi hal yang tidak mengherankan lagi. Saudara, mari kita terus belajar firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan ini supaya kita tetap teguh di dalam Kristus. Seperti tema kita di bulan ini, teguh dalam Kristus. Bulan Januari kita sudah belajar sepanjang bulan bagaimana kita harus berfokus kepada Kristus. Di bulan Februari kemarin kita sudah belajar bagaimana karakter murid Kristus. Dan bulan Maret ini kita akan belajar sepanjang di bulan Maret ini kita akan membahas bagian firman Tuhan yang temanya adalah teguh di dalam Kristus. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, perhatikan baik-baik kata-kata dari Rasul Paulus ini. Perhatikan bagian demi bagian supaya di dalam pembahasan firman Tuhan kita bisa lebih memahami dengan baik. Demikianlah kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi ia ini menunjuk kepada Allah, kamu ini menunjuk kepada jemaat di Korintus waktu itu yang menerima surat ini. Sehingga jemaat di Korintus, kata Rasul Paulus, tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ceritakan sedikit kondisi di jemaat Korintus ini supaya kita bisa mengerti dengan baik. Saya punya kerinduan bahwa ketika kita tahu latar belakang sebuah cerita, latar belakang sebuah kisah, maka pada saat membaca tanpa mendengarkan khotbah pun saudara bisa mengerti lebih, paling tidak kita tidak kadang-kadang terjebak dalam satu pengertian yang di luar konteksnya, begitu. Kalau kita mengerti latar belakangnya dengan baik, maka ketika membaca di rumah saudara membaca Alkitab, saudara bisa mengikuti dengan baik karena saudara tahu latar belakangnya. Nah, surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, pola penginjilan yang Rasul Paulus lakukan ini begini, saudara. Ketika Rasul Paulus bertobat, dia ditangkap oleh Tuhan, dia kemudian bertobat, dia lalu menginjil ke daerah-daerah. Dia menginjil di Korintus, dia menginjil di Kolose, di Efesus dan sebagainya. Makanya ada banyak surat-surat yang ditujukan itu. Nah, ketika Rasul Paulus menginjil di Korintus, kepada jemaat Korintus ini, dia menginjil, dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kemudian ada banyak orang yang percaya, jadilah satu gereja. Memang belum ada gedung gereja waktu itu, mereka beribadah di rumah-rumah, tetapi itu sudah jadi satu jemaat yang sudah disebut satu jemaat di Korintus, satu gereja. Kemudian Rasul Paulus selalu setelah dia membuka pelayanan itu, dia akan berpindah ke kota yang lain, menginjil lagi di sana, membuka lagi jemaat, begitu terus. Tapi sebelum dia meninggalkan, misalnya di Korintus ini, sebelum meninggalkan dia akan menaruh orang-orang yang bisa diandalkan sebagai koordinator di jemaat atau mungkin bisa menggembalakan di situ. Nah, Rasul Paulus kemudian berpindah dan ketika dia ada di Efesus, ada orang-orang dari Korintus ini, orang-orang dari jemaat di Korintus ini datang menjumpai Rasul Paulus. Mereka menceritakan kondisi jemaat, bagaimana baiknya, bagaimana buruknya, bagaimana kebaikan mereka, bagaimana pertumbuhan mereka, bagaimana dosa-dosa mereka. Lalu Rasul Paulus mengirim banyak surat sesuai dengan laporan itu, termasuk di Korintus ini. Ketika ada laporan apa yang terjadi di kota Korintus, di jemaat di Korintus ini, lalu Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada mereka. Nah, apa yang terjadi? Apa laporan para orang-orang utusan itu? Apa yang mereka laporkan ini? Paling tidak bisa kita lacak dari surat yang Rasul Paulus berikan kepada mereka. Jadi kita tidak lihat langsung
apa yang terjadi di sana. Tapi dari surat yang Rasul Paulus berikan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan apa yang sedang terjadi di jemaat itu. Nah, kira-kira bagaimana kondisinya? Mari kita lihat kembali ayat yang ke-5. Kondisi jemaat ini seperti apa? Rasul Paulus bilang begini, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi mereka hebat dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Ada orang pintar tapi tidak mampu menjelaskan dengan baik. Ada orang jago berkata-kata, tapi kalau saya bilang begitu masuk ke politik lagi. Tapi ada orang yang jago berkata-kata tapi sebenarnya tidak berisi, begitu. Tapi mereka perkataannya bagus, pengetahuannya bagus. Ayat yang ke-6, 7, dikatakan begini, demikianlah kamu tidak kekurangan suatu karunia pun. Jadi jemaat ini kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah mereka orang-orang hebat yang tidak kekurangan satu karunia pun. Ini jemaat yang hebat. Kalau mereka dikatakan tidak kekurangan suatu karunia pun, berarti daftar karunia yang Rasul Paulus tuliskan di 1 Korintus 12 itu, ada daftar karunia di sana. Saudara bisa mempelajari sendiri, membaca sendiri 1 Korintus 12. Apa daftar karunia itu? Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia penyembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Kalau dikatakan mereka tidak kekurangan karunia, berarti paling tidak daftar karunia yang ada di 1 Korintus 12 itu ada di jemaat Korintus ini. Ini jemaat sangat hebat. Tapi apa yang terjadi? Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca kisah Korintus ini, mereka banyak sekali melakukan kesalahan demi kesalahan, mereka banyak melakukan dosa. Dan Rasul Paulus menegur mereka dengan sangat keras. Ada dosa apa di sana? Saudara bisa baca sendiri. Ada dosa perselisihan. Mereka mulai menggolong-golongkan diri. Saya kelompok Apolos. Saya ini pengikut Paulus. Saya pengikut ini dan itu. Mereka mulai terpecah satu dengan lainnya. Dosa apa lagi? Di 1 Korintus pasal 6, Rasul Paulus katakan, ada orang di tengah-tengah jemaat yang hidup dengan istri ayahnya, dengan ibu tirinya berarti. Rasul Paulus tegur mereka dengan keras bahwa dosa itu tidak terdapat bahkan di orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang Kristen lakukan itu, jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus marah sekali. Kenapa? Karena dosa itu terjadi di dalam jemaat, tapi jemaat Korintus membiarkan ada dosa itu terjadi. Ada banyak kesalahan yang terjadi. Mereka juga menyalahgunakan karunia rohani tadi itu. Mereka punya karunia rohani untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, yang supranatural. Tapi pada akhirnya karunia itu disalahgunakan. Mereka mulai membanggakan diri mereka. Merasa saya punya karunia A, saya lebih hebat. Saya punya karunia B, saya lebih hebat. Makanya Rasul Paulus nasihati mereka. Semua karunia itu harusnya saling melengkapi. Ada banyak karunia tetapi satu roh. Seperti tubuh yang banyak anggotanya tetapi satu tubuh. Mereka menyalahgunakan kasih karunia. Jadi saudara lihat, jemaat ini jemaat yang hebat luar biasa, penuh dengan karunia rohani. Tapi di tengah mereka penuh dengan karunia rohani, ada dosa-dosa yang luar biasa yang terjadi di jemaat di Korintus ini. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Kita sudah menerima kasih karunia. Setelah mendapatkan kasih karunia Tuhan diselamatkan, maka kita akan punya karunia rohani paling tidak satu. Tapi dengan banyaknya karunia rohani yang kita miliki, itu tidak pernah menjamin bahwa kita bisa dewasa di dalam kerohanian. Paulus katakan jemaat Korintus itu adalah manusia duniawi yang kanak-kanak di dalam kerohanian. Dan di tengah krisis rohani yang dialami oleh jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus kemudian mengirimkan surat ini dengan berbagai nasihat supaya mereka bisa kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi mengingat hal-hal penting yang seharusnya mereka sadari sehingga mereka tidak bergeser terlalu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini bukan hanya datang kepada jemaat di Korintus tetapi juga kepada kita. Kenapa? Karena sebenarnya masalah-masalah yang kita alami di sepanjang perjalanan gereja, mulai dari gereja mula-mula sampai gereja akhir zaman, sebenarnya masalahnya itu juga. Maka firman Tuhan ini selalu relevan untuk saya dan saudara. Hal-hal apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus sesuai dengan pembacaan firman Tuhan ini, ada beberapa hal saya akan bagikan. Yang pertama, Paulus ingatkan mereka supaya mereka kembali lagi teguh di dalam Kristus. Ada hal yang perlu mereka ingat, yaitu panggilan mereka di dalam Kristus.
Yang pertama bicara tentang sebuah panggilan. Mari buka kembali ayat yang ke-9. Dikatakan begini, Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kadang-kadang di dalam perjalanan iman kekristenan kita mulai melakukan hal-hal yang mendasar seperti ini tentang panggilan kita. Itu yang terjadi pada jemaat di Korintus. Paulus ingatkan mereka sebelum dia menegur mereka dengan begitu keras. Paulus ingatkan mereka bahwa kalau sekarang mereka ini jadi orang-orang yang penuh dengan karunia rohani, ingatlah panggilan mereka. Siapa mereka dulu? Nasihat itu juga datang kepada kita. Mari kita mengingat siapa kita dulu. Kalau bukan Tuhan yang berinisiatif untuk datang menyelamatkan kita, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Ingatlah selalu akan panggilan itu dan tetap berada di dalam panggilan itu. Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Tapi kemudian ketika mungkin di dalam pelayanan kita makin hebat, kita lalu mulai melupakan panggilan kita. Fokus kita mulai bergeser dari yang seharusnya berfokus kepada Kristus, jadi berfokus kepada diri sendiri. Maka pertobatan itu seharusnya itu bukan sekedar pasif, berhenti melakukan kejahatan. Bukan berhenti di situ, saudara. Pertobatan itu adalah aktif melakukan kebenaran. Kita perlu memeriksa diri kita, apakah kita tetap pada panggilan kita. Saudara, Tuhan Yesus katakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena kita harus akui tidak mudah untuk konsisten di dalam panggilan, untuk setia tetap di dalam panggilan kita, percaya dan mengiring Tuhan seumur hidup. Saudara, kita perlu melihat kembali diri kita. Apakah kita ini masih tetap berfokus pada Kristus atau kita mulai terserap ke dalam pola-pola, nilai-nilai yang ditetapkan oleh dunia. Pada akhirnya kita menjadi menderita sendiri karena kita mengikuti pola dunia. Lalu keteguhan kita di dalam iman, di dalam Kristus itu bisa terganggu. Saya mengutip ada satu pengajaran yang saya lihat dari pendeta Michael Christdion. Dia mengambil juga dari sebuah buku yang baik sekali. Dia coba bandingkan, kadang-kadang kita ini masuk di dalam pola dan nilai yang ditetapkan oleh dunia, bukan pola yang seharusnya kita ini orang Kristen harusnya ada di dalam pola kasih karunia Allah. Tetapi nyatanya kita seringkali terhisap di dalam pola-pola atau nilai yang ditetapkan oleh dunia. Coba perhatikan, nilai dunia itu begini, kita harus berprestasi dulu, barulah hidup ini bisa menjadi berarti. Setelah itu kita harus terus memelihara itu. Dengan begitu, maka kita akan merasa kita diterima. Kita akan merasakan ada penerimaan. Tapi apa yang terjadi setelah kita diterima, kita harus kemudian berprestasi lagi. Dia akan berputar terus begitu. Kita berprestasi, kemudian merasa berarti. Kemudian kita harus terus memelihara itu. Lalu kemudian kita bisa merasa diterima. Dan itu akan berputar terus sampai kita yang melihat betapa menderitanya pola yang ditetapkan oleh dunia. Tapi bukankah kita suka dengan pola yang ditetapkan oleh dunia? Tapi mari kita belajar. Sebenarnya betapa indahnya kehidupan kekristenan kita. Karena Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya, Dia tahu kita tidak mampu mengikuti pola dunia itu. Pola itu dibalik oleh Tuhan. Pola kasih karunia Allah itu terbalik dengan pola yang ditetapkan oleh dunia. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita diterima. Kita dipanggil itu adalah inisiatif Tuhan ketika kita masih berdosa. Kita diterima apa adanya. Di dalam penerimaan itu, kita terpelihara oleh kasih karunia Allah. Hidup kita menjadi yang tadinya hancur karena dosa, sekarang menjadi berarti. Dari situlah baru kita bisa berprestasi. Dan pada akhirnya semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita melihat diri kita. Kita ada di bagian yang mana hari ini. Saya mengakui sebagai hamba Tuhan, saya lebih banyak terpengaruh dengan pola-pola yang ditetapkan oleh dunia. Tapi itulah pentingnya kita terus belajar firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan, supaya kita mengingat lagi akan panggilan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tetap setia pada panggilan itu. Setia dan
terus bersyukur kepada Tuhan. Paulus membuka kalimat itu dengan perkataan, aku mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kamu, kepada jemaat Korintus. Mari terus mengingat kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita. Kalau kita ingin teguh di dalam Kristus, jangan melupakan panggilan itu. Kita tetap setia pada panggilan Tuhan yang sudah berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Itu bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, coba tampilkan kembali ayatnya, yang ke-9. Bagian yang kedua, Allah itu bukan hanya memanggil kita, tetapi Dia mempersekutukan kita dengan anaknya, Yesus Kristus. Dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang pertama bicara tentang panggilan. Yang kedua, keteguhan kita di dalam Kristus ini, itu tidak bisa terlepas dari persekutuan. Yang kedua adalah tentang persekutuan. Nah saudara, coba lihat di bagian lain di surat Kolose. Surat Kolose lalu Rasul Paulus itu mencoba untuk membicarakan lebih jauh tentang persekutuan ini. Coba tampilkan slide-nya yang sudah saya tulis. Nah, dikatakan begini. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata hendaklah itu berarti ada upaya dari diri kita. Memang Tuhan mempersekutukan kita dengan Kristus. Tapi dikatakan, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Lalu Tuhan Yesus di Yohanes, coba lanjutkan. Tuhan Yesus kemudian di Yohanes 15 ayat 4-5 mengatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan baik-baik. Kita harus ada di dalam, memang Tuhan itu sudah mempersekutukan kita dengan Allah itu mempersekutukan kita dengan Tuhan Yesus. Tapi upaya untuk tetap di dalam Kristus itu adalah upaya yang harus kita usahakan. Supaya kita bisa berakar di dalamnya. Supaya kita bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Dan pada akhirnya dengan kita melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan, maka hidup kita ini akan berbuah. Saudara, saya yakin Rasul Paulus sudah menjelaskan bagian-bagian ini kepada jemaat ketika pertama kali dia datang. Tapi kemudian mereka mulai mengabaikan persekutuan mereka dengan Tuhan. Pada akhirnya ada banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Tapi mari kita mengerti bahwa kalau kita ingin berbuah, tidak bisa tidak, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, melekat dengan Kristus. Kenapa? Kita boleh saja mengatakan kalau saya ini sudah berakar di dalam Kristus, saya sudah bertumbuh di dalam Kristus. Tapi buktinya adalah ketika ada buah yang keluar dari hidup kita. Contohnya misalnya, kalau kita ini dipersekutukan dengan Kristus, saya dipersekutukan dengan Kristus. Om Anto dipersekutukan dengan Kristus. Pak Heski dipersekutukan dengan Kristus. Kita semua dipersekutukan. Berarti antara saya dan saudara ini adalah ada di dalam satu persekutuan, di dalam satu kesatuan. Kan saya satu dengan Kristus. Bapak ibu saudara juga mengaku satu dengan Kristus. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Berarti kita ini adalah ada dalam satu kesatuan. Maka kalau orang-orang Kristen hidupnya itu berselisih paham satu dengan lainnya. Masuk di gereja A berkonflik. Pelayanan di sini berkonflik dengan orang lain. Iri hati, membenci, tidak bisa mengampuni. Maka itu merupakan indikator bahwa kita tidak berbuah. Kalau kita tidak berbuah, berarti kita tidak ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak bersekutu di dalam persekutuan dengan Kristus, maka itu akan sangat mempengaruhi bagaimana keteguhan kita di dalam Kristus. Indikatornya adalah ada buah yang keluar dari hidup kita. Tapi kalau kita berselisih paham satu dengan lainnya, yang A benci kepada B, yang B tersinggung kepada C, yang C tidak bisa mengampuni yang D, dan begitu seterusnya. Maka tidak ada buah yang terlihat dari hidup kita. Saudara,
Martin Luther, sang tokoh reformasi gereja bilang begini, Tuhan itu tidak pernah silau dengan kesalehan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Maka kebaikan apapun yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang sudah lebih dahulu datang kepada kita. Di dalam keberdosaan kita, Yesaya katakan, kesalehan manusia itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah silau dengan kesalehan kita. Tetapi perhatikan, mengapa kita harus saleh hidup ini? Karena yang butuh kesalehan kita adalah sesama kita. Yang membutuhkan kesalehan kita ini adalah pasangan kita, suami, istri kita. Yang membutuhkan kesalehan kita adalah anak-anak kita. Yang membutuhkan keteladanan hidup kita adalah orang-orang di sesama kita, anak-anak kita. Yang membutuhkan kesalehan kita adalah keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman sepelayanan kita. Tapi kalau dalam hidup ini kita berkonflik terus dengan orang lain, ini cuma salah satu contoh. Maka itu merupakan indikator bahwa kita tidak menghasilkan buah. Kenapa kita tidak menghasilkan buah? Karena kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Tidak melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan berakar. Itu bisa sangat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, jangan melupakan persekutuan ini. Supaya mereka mengingat lagi di dalam perselisihan mereka, pertengkaran mereka satu dengan lainnya, jemaat ini hampir terpecah. Sudah mau terpecah dengan keadaan itu. Tapi Rasul Paulus ingatkan kepada mereka, ingat lagi panggilanmu. Bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan. Tetapi juga ingat bahwa kita ini sudah bersama-sama dipersekutukan dengan Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang seharusnya bersatu. Yang walaupun banyak anggota tubuh, tapi kita satu tubuh yang seharusnya saling mengasihi, saling support satu dengan lainnya. Dan itulah indikatornya bahwa hidup kita ini sudah menghasilkan buah. Sekali lagi, Tuhan tidak silau dengan kesalehan hidup kita. Tapi sesama kita membutuhkan kesalehan hidup kita. Kalau kita mau teguh di dalam Kristus, jangan melupakan panggilan kita. Yang kedua, jangan mengabaikan persekutuan kita dengan Kristus. Yang ketiga adalah bicara tentang peneguhan. Tampilkan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 1 Korintus 1 ayat 8. Allah juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ini di tengah masalah yang terjadi dalam jemaat di Korintus, dosa-dosa yang luar biasa yang ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Tapi apa yang Rasul Paulus buka? Sebelum dia menegur dengan begitu keras kepada jemaat yang ada di Korintus, dia membuka dengan perkataan-perkataan ini. Bahwa Allah itu meneguhkan jemaat di Korintus sampai pada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita perlu menjaga panggilan kita. Kita perlu menjaga persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang jangan kita lupakan adalah semua upaya kita untuk menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan harus terbungkus di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saudara kritis mendengarkan apa yang saya katakan, saudara mungkin katakan, berarti apa yang saya katakan di awal dengan sekarang ini menjadi kontradiksi. Tadi disuruh berupaya untuk setia kepada Tuhan, sekarang bilang Tuhan yang teguh. Itu bukan kontradiksi. Itu adalah paradoks di dalam kekristenan. Paradoks itu adalah sesuatu yang berlawanan. Tetapi di dalam kekristenan itu, di dalam Alkitab ada banyak hal-hal yang kelihatan bertentangan. Tetapi dua-dua harus kita terima. Dari sisi kita sebagai manusia, mari kita sekuat tenaga menjaga supaya hidup kita ini tetap teguh di dalam Kristus. Tapi yang harus kita mengerti dari sisi Tuhan, Tuhan itu teguh memegang kita. Maka ada satu perkataan yang bilang begini, kalau hari ini kita tetap setia kepada Tuhan, kalau hari ini kita tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu bukan hanya karena kita yang teguh memegang tangan Tuhan, tapi karena ada tangan Tuhan yang teguh memegang kita. Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa memegang tangan kita. Itu dua hal yang harus kita terima dalam hidup ini. Maka saya berusaha menjelaskan bagaimana kita berupaya sekuat tenaga untuk menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa terlepas bahwa upaya kita itu harus terbungkus di dalam kasih karunia. Kalau tidak, maka kita tidak akan mampu. Sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu. Tapi puji Tuhan, kalau kita hari ini melayani Tuhan, kalau kita hari ini setia
mengiring Tuhan, itu bukan hanya karena kita yang teguh memegang Tuhan, tapi karena ada Allah yang teguh, yang setia memegang tangan kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Satu saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Lalu iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena firman Tuhan katakan mengenai engkau, Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikat untuk melindungi Mesias. Kalau Tuhan Yesus lakukan itu, kita pasti semua yakin bahwa Tuhan Yesus akan selamat. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Tapi apakah Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak lakukan. Dia tidak mau menuruti apa yang iblis inginkan. Walaupun kalau dilakukan itu, firman Tuhan pasti tergenapi. Kalau Tuhan Yesus menjatuhkan diri, dia tidak akan kenapa-kenapa. Karena ada malaikat yang akan melindungi. Tapi apakah Tuhan Yesus lakukan? Tidak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu harus berjalan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Iman itu, kepercayaan kita bahwa Tuhan memegang teguh tangan kita, itu juga harus berjalan bersama-sama dengan tanggung jawab kita untuk menjaga hidup kita. Maka kalau kita ingin hidup kita tetap teguh di dalam Kristus, kita belajar kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Jemaat yang punya banyak karunia rohani, tapi nyatanya mereka melakukan begitu banyak kesalahan. Bahkan mereka diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang palsu. Tidak ada jaminan bahwa banyaknya karunia rohani membuat mereka dewasa di dalam Kristus. Yang jadi jaminan adalah ketika kita mau terus-menerus memberi diri, belajar firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah jaminan bahwa kita akan teguh di dalam Kristus. Saya akhiri dengan satu kalimat, bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin di waktu yang panjang, fokus kita bisa saja teralihkan dari yang seharusnya berfokus kepada Kristus, menjadi berfokus kepada diri kita sendiri. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu bisa saja kita mulai mengabaikan hal-hal yang mendasari pengiringan kita kepada Tuhan. Sekilas mungkin kita masih terlihat hebat di dalam pelayanan. Sekilas mungkin kita masih terlihat setia kepada Tuhan datang beribadah. Tapi bisa saja kita sedang salah arah. Bisa saja kita sedang menyalahgunakan kasih karunia. Bisa saja kita sedang menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan. Menyalahgunakan kasih karunia. Atau mungkin di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, fokus kita ini mulai tergeser karena berbagai masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah dalam keluarga, mungkin masalah kesehatan. Tapi mari apapun yang kita hadapi, entah kita ada di dalam berkat Tuhan yang berlebih, atau mungkin kita ada dalam masalah persoalan yang menghimpit hidup kita, kita jangan pernah melupakan kasih karunia Allah. Dia sudah datang berinisiatif untuk memanggil kita, mempersekutukan kita dengan Tuhan Yesus. Dan Allah yang memanggil kita, yang mempersekutukan itu adalah Allah yang teguh memegang tangan kita. Dia adalah Allah yang setia. Maka setiap waktu dalam hidup kita, kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah bermurah hati menyelamatkan kita. Sehingga usaha kita untuk teguh di dalam Kristus itu tidak pernah terlepas dari persandaran kita akan Kristus. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kalau ada yang salah dari apa yang hamba-Mu sampaikan, biar Roh Kudus yang bekerja di hati setiap kami meluruskan kembali sehingga hidup kami tetap sejalan dengan firman Tuhan, tetap sejalan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan, tolong kami semua, Roh Kudus memimpin kami sehingga hidup kami terus-menerus menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami banyak kesalahan, kami banyak dosa, kami tidak mampu, tapi kami percaya kalau kami ada hari ini, bukan karena kami yang mampu, tapi karena ada Tuhan yang teguh memegang tangan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan yang mampukan kami dalam setiap waktu di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan diri kita mau menerima perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Lagi katakan, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah. Karena kasih setiamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku Sekali lagi, haleluya. Kau Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kami bersama di hadapan Tuhan, bahwa kami akan terus menyembah Engkau sampai akhir hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, maka Engkau juga adalah Allah yang setia. Kami menyadari Tuhan, banyak kali kami tidak setia kepada Tuhan. Kami telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kami tidak sadari, kami sudah melanggar akan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa membawa kami itu semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Kristus. Kami semakin hari semakin disempurnakan untuk kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Seringkali kami menyamakan pikiran kami dengan Engkau. Padahal Engkau adalah segala-galanya. Segala kekayaan, hikmat dan pengetahuan ada di dalam Engkau. Tidak bisa kami pikirkan dan tidak bisa kami nilai dengan akal kami manusia sebagai ciptaan-Mu. Karena firman-Mu sudah berkata bahwa kepikiran-Mu bukan kepikiranku. Rancangan-Mu, rancangan kami bukanlah rancangan Allah. Terlalu luas, terlalu dalam, terlalu panjang, terlalu lebar akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Tapi Tuhan, Engkau selalu mengajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Sekalipun untuk kami sebagai manusia tidak masuk pikiran kami, tetapi kami harus belajar untuk tetap percaya. Apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Dan itulah yang terus Engkau lakukan dalam hidup kami, memproses hidup kami. Untuk semakin hari kami semakin disempurnakan. Untuk kami sungguh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan.
Pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Karena Tuhanlah yang paling tahu sampai kedalaman hati kami. Tuhan menyucikan kami. Dan biarlah dengan perjamuan kudus kami dibawa untuk semakin mengasihi Tuhan. Menghargai pengorbanan-Mu. Dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Sampai Engkau datang kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu meneguhkan kami dengan kasih karunia yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Dia adalah Allah yang empunya segala sesuatu. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Allah seruas sekalian alam. Tetapi dia telah turun ke dunia menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Tubuhnya hancur. Itu semua dia merelakan itu. Oleh karena dia sangat mengasihi kita. Haleluya, dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Tubuhmu sudah menyatu dengan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang tidak berdosa. Darah yang suci. Telah menetes di atas bumi yang diciptakan. Bumi yang telah berdosa. Tetapi dengan darah-Mu kami disucikan. Dengan darah-Mu dosa dan pelanggaran kami diampuni. Dan kami berlayak di hadapan Tuhan. Inilah kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kami semua. Biarlah semua kami umat-Mu dapat menghargai akan pengorbanan-Mu. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari buka mulut saudara. Mari kita sembah, kita muliakan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga tamatnya. Kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena kami percaya di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di sana. Itulah sebabnya kami begitu percaya Tuhan. Kami ini adalah persekutuan umat Tuhan. Kami lebih dari 3 orang, itulah sebabnya kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Setiap pujian penyembahan kami sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pun tahu sampai ke dalaman hati kami apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, apa yang menjadi tantangan hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah selamatkan kami. Kami telah mendapatkan kasih karunia-Mu yang amat besar, yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Maka kami percaya, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Itulah sebabnya Engkau meneguhkan kami di dalam kasih karunia Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga apapun yang akan kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami akan beroleh kemenangan. Kami menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab kami dapat mengatasi setiap masalah persoalan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, seberapa banyak umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu, setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itulah sebabnya kami percaya semua kami sudah menerima upah. Semua kami sudah diberkati dengan berkat rohani yang akan terus membawa kami itu tetap kuat di dalam Tuhan sampai pada akhir hidup kami, sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada dalam pelayanannya. Dan di marketplace-nya Tuhan boleh menjadi berkat dia untuk kemuliaan Tuhan. Teristimewa Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati juga para hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Kami yakin dan percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kami untuk tetap setia, karena Engkau yang memanggil kami adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita. Kami sadar apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi kami mau memberi oleh karena kami telah menerima anugerah yang luar biasa. Biarlah kami memberi sungguh-sungguh Tuhan, oleh karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan-Mu di tempat ini. Agar semakin banyak jiwa-jiwa boleh kami bimbing datang kepada Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba mohon berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan. Karena kami juga percaya bahwa kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya segala-galanya. Allah sumber keselamatan, Allah sumber kehidupan, dan Allah sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba berdoa Engkau sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga-keluarga ini. Biar mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah akan melimpahkan anugerahnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam segala apa yang mereka butuhkan. Dan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa kami ini Tuhan.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal kami percaya, bahwa kemajuan bangsa ini juga tergantung dari doa-doa kami sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan. Kami selalu percaya bahwa bangsa yang besar ini ada di hatimu, ada di pikiran dan dalam rencana Tuhan yang terbaik. Berkati juga kota Palu dan Sulawesi Tengah, biar kami selalu ada kebebasan untuk beribadah. Injilmu bebas diberitakan seluruh tanah air kami sampai di pelosok-pelosoknya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Kami semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.